Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Polda Sumatera Barat mengungkap peredaran sabu-sabu jaringan internasional dengan barang bukti 50 kg. Seorang petani ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat karena mengedarkan sabu-sabu. 2 pengedar ditangkap polisi di Payakumbuh saat hendak mengantarkan ganja ke Batam. Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap peredaran sabu-sabu dengan barang bukti mencapai 50 kg. Selain mengamankan barang bukti, anggota Ditres Narkoba Polda Sumbar juga berhasil menangkap tersangkanya, Ari Asman, di salah satu daerah di pusat kota Padang. Dalam keterangannya kepada pers Rabu pagi, Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta mengatakan, sabu-sabu itu berasal dari Malaysia, yang dibawa pelaku melalui jalur darat dan kemudian diedarkan di Sumatera Barat. Peredaran puluhan kilogram sabu-sabu merupakan sindikat internasional. Bahkan pelaku berkomunikasi menggunakan telepon genggam dengan nomor yang berganti-ganti kepada anggota jaringannya. Hal itu dilakukan untuk mengelabui polisi agar tidak mudah dilacak. Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, sabu-sabu ini berjumlah 60 kg. Namun 10 kg lainnya telah habis terjual. Penangkapan narkotika dengan jumlah barang bukti hampir setengah kuintal ini merupakan tangkapan terbesar Polda Sumatera Barat selama ini. Selain sabu-sabu, Polda Sumatera Barat juga menangkap 5 tersangka pengedar ganja dengan barang bukti 47 kg yang berasal dari Penyambungan Mandailing Natal. Namun dari 407 kg itu kualitasnya meningkat. Artinya kita atau di Sumatera Barat ini kemarin beberapa kita menangkap untuk menggagalkan peredaran ada 50 kg sabu. 3 hari yang lalu kita menggagalkan lagi 49 kg ganja. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semuanya dengan kepolisian. Kami mengajak semua stakeholder untuk pindah, tokoh masyarakat semuanya ini kita selamatkan generasi kita. Seluruh tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang petani di Jorong Pinaga, Nagari Awakunyang, Pasaman Barat, ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat. Rahmat terpaksa berurusan dengan polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Tersangka ditangkap polisi di rumahnya. Selama ini, tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat telah lama memantau sepak terjang Rahmat dalam hal peredaran sabu-sabu. Namun polisi belum menangkapnya karena informasi yang dihimpun belum akurat, terutama informasi tentang keberadaan sabu-sabu. Saat kesempatan itu datang, polisi langsung menangkap Rahmat dan menemukan barang bukti, 2 paket kecil sabu-sabu beserta alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, serta timbangan digital yang disembunyikannya di dalam helm. Keberadaan timbangan digital ini semakin menguatkan kecurigaan polisi bahwa Rahmat adalah seorang pengedar. Memang ini tersangka sudah termasuk TO kita, termasuk bikin resah juga. Kemarin kita sama Wali Negari pun sudah melapor ke pimpinan kita Pak Kapolres, kita lakukan penyelidikan dan alhamdulillah sekarang kita berhasil mengamankan sebagai tersangka dan kebetulan untuk bahannya biasanya 2 on sudah habis terjual, sekarang tinggal 2 paket kecil yang kita amankan. Tersangka bersama sejumlah barang bukti kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat. Hingga kini, Rahmat masih diperiksa polisi secara intensif. Pria yang baru berusia 34 tahun ini dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.
Dua pengedar ganja kering ditangkap tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di Jalan Payakumbuh Tanjung Pati saat berkendara menuju Batam. Penangkapan Vino dan Maulana yang merupakan warga Payakumbuh dan warga Sumatera Utara ini dilakukan tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di pinggir jalan pada Selasa dini hari. Kedua tersangka ditangkap saat berhenti melepas lelah setelah menempuh perjalanan dari Panyabungan, Sumatera Utara. Mereka berencana akan menuju Batam di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantar pesanan ganja. Dari penggeledahan yang disaksikan perangkat kelurahan, ditemukan paket besar ganja kering yang disimpan dalam ransel dan diletakkan di bagian depan kendaraan yang digunakan. Tersangka juga mengakui barang haram itu miliknya, yang dijemput dan dibeli langsung dari Panyabungan, Sumatera Utara. Selain ganja paket besar seberat lebih dari 4 kg itu, polisi juga menemukan ganja paket kecil yang disimpan di saku celana tersangka Vino, yang diakuinya untuk dikonsumsi sendiri. Kita sudah mengamankan 2 orang diduga membawa narkotika jenis ganja dari wilayah Panyabungan dan untuk dibawa ke wilayah Batam, dan kita amankan di wilayah Payakumbuh. Keterangan dari interogasi kita di TKP, langsung yang bersangkutan 2 orang ini menjemput dari Panyabungan untuk dibawa ke daerah Batam. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Mapores Payakumbuh. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Dua warga Jorong Sungai Rambutan, Nagari Persiapan Batang Lolo, Kecamatan Kotopari Gadang Diateh, diterkam harimau di ladangnya yang berada di Bukit Batuang Gadang, Mudiak Sako, pada hari Selasa. Kedua korban adalah Amsal dan Pandi, yang merupakan ayah dan anak. Terdapat luka robek pada kaki dan tangan, serta punggung kedua korban. Kondisi paling parah dialami sang ayah, Amsal, dengan kondisi kaki kanan luka parah. Saat ini, kedua korban telah berada di RSUD Solok Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Korban didampingi oleh Kapolsek, Camat, tim dari kantor SAR, polisi, dan tentara. Menurut Kapolsek Kotopari Gadang Diateh, Ibtu Taufik Indra, peristiwa itu terjadi saat Amsal menyusul anaknya Pandi. Amsal pergi bersama anaknya yang lain yang bernama Fatar ke kebun karet. Hal itu dilakukan karena sang anak belum kembali ke rumah sejak Selasa pagi. Namun saat sampai di Bukit Batuang, harimau mengejar mereka hingga terguling ke tanah. Peristiwa itu dilaporkan ke warga lain. Mendapat laporan itu, warga menyusul bersama-sama dan mengevakuasi kedua korban untuk dibawa ke RSUD Solok Selatan. Polisi juga telah menginformasikan peristiwa ini kepada BKSDA Sumatera Barat untuk segera menangkap harimau itu dan melepas liarkannya ke daerah lain. Beliau diterkam oleh harimau yang ada di kawasan hutan yang berada di Nagari Batang Lolo Persiapan. Jadi mungkin sekarang kondisi beliau ada 2 orang warga yang kena terkam. Harimau ini ditangani oleh rumah sakit dengan kondisi yang cukup parah. Saat ini, warga sekitar diimbau untuk sementara menghindari kawasan perkebunan di sekitar lokasi kejadian. Harimau masuk ke ladang yang tak jauh dari permukiman menjadi pertanda jika habitat si raja hutan itu mulai terganggu oleh aktivitas manusia. Sri Louis melaporkan dari Solok Selatan.